Bedah formasi skuad pelapis AC Milan usai belanja 8 pemain anyar. OTW Scudetto. Usai belanja besar-besaran di bursa transfer musim panas 2023-24, AC Milan bakal punya kekuatan merata hingga ke skuad pelapisnya pada Liga Italia musim depan. Dengan kehadiran 8 pemain baru tersebut, AC Milan bakal punya kedalaman skuad yang mumpuni dan bisa bersaing di tangga juara musim depan. Dengan menggunakan formasi 4-2-3-1, maka daftar 11 pemain utama Rossoneri nanti adalah Mike Maignan sebagai penjaga gawang. Kemudian ada kuartet pertahanan yang berisi Fikayo Tomori dan Pierre Kalulu sebagai central defender, serta Theo Hernandez dan David Calabria di posisi bek sayap. Sedangkan sisi gelandang ada duet Ismail Bennacer dan Ruben Loftus-Cheek. Sedangkan Rafael Leao dan Samuel Chukwueze bertindak sebagai winger, ditambah Tijani Reinders yang bermain di belakang Noah Okafor. Berbekal belanja besar di musim panas ini, AC Milan bahkan masih bisa membentuk skuad pelapis dengan kekuatan yang tak beda jauh dari tim utama. Berikut rangkuman formasi skuad pelapis AC Milan pada Liga Italia musim depan. Masih menggunakan formasi 4-2-3-1 khas Stefano Pioli, skuad pelapis AC Milan diprediksi bakal punya kekuatan potensial terutama dari sisi lini tengah dan striker. Dari lini paling belakang alias penjaga gawang, AC Milan akan memanfaatkan pengalaman Marcos Portiello sebagai kiper kedua. Kemudian di posisi kuartet pertahanan, ada duet Simon Kjaer dan Malick Thiaw sebagai center back yang bakal jadi tembok kokoh Rossoneri. Sementara Fude Ballo-Touré dan Alessandro Florenzi akan membantu serangan melalui sisi wingback kanan dan kiri. Pada posisi gelandang, melimpahnya opsi pemain tengah yang baru saja didatangkan AC Milan membuat Pioli punya banyak pilihan. Namun jika melihat taktik Pioli yang mengandalkan 2 gelandang jangkar plus 1 gelandang serang di belakang striker, maka memainkan Rade Krunic, Yunus Musa dan Charles De Ketelaere adalah opsi terbaik. Rade Krunic dan Yunus Musa bakal bertugas sebagai gelandang pemutus serangan, serta orang pertama yang mengalirkan bola saat counter attack. Pioli bisa memainkan Yacine Adli atau Tommaso Pobega yang sama-sama punya visi bermain bagus. Setelah lini tengah, kekuatan utama dari skuad pelapis AC Milan bakal terlihat di sektor penyerang, terutama para sayap mereka yang punya kualitas mumpuni di lini tengah. Mulai dari posisi winger kiri, ada Christian Pulisic yang baru didatangkan AC Milan pada bursa transfer musim panas ini. Secara kualitas, Christian Pulisic bisa dibilang sebagai gelandang serang energik yang bisa bermain di berbagai posisi. Walau tak punya kecepatan seperti Rafael Leao, namun Christian Pulisic mampu lepaskan umpan akurat serta bisa mencetak gol lewat tembakan jarak jauh. Sedangkan di sisi kanan, ada winger muda Luka Romero yang curi perhatian selama pramusim. Pemain 18 tahun asal Argentina tersebut berhasil mencetak 1 gol sensasional saat menghadapi Real Madrid. Andai Luka Romero cedera, AC Milan juga masih bisa memaksimalkan peran Junior Mesias atau Alexis Saelemaekers yang musim lalu bermain sebagai winger kanan Rossoneri. Terakhir di posisi striker, ada Olivier Giroud yang tampaknya bakal jadi pilihan kedua AC Milan setelah mereka mendatangkan Noah Okafor musim panas ini. Dengan usia yang sudah melewati 35 tahun, tak heran jika mantan penggawa Chelsea tersebut akan lebih sering jadi pilihan kedua. Cari pengganti Matteo Gabbia, Milan tertarik rekrut Clement Lenglet. Media Italia mengisyaratkan AC Milan sedang mempertimbangkan membayang bek tengah Barcelona Clement Lenglet sebagai pengganti Matteo Gabbia.
Meski sudah mendatangkan cukup banyak pemain di bursa transfer musim panas ini, namun AC Milan belum memperlihatkan tanda-tanda akan berhenti. Baru-baru ini Rossoneri sedang mencari bek tengah baru untuk menggantikan Matteo Gabbia. Seperti kita ketahui, pemain 23 tahun tersebut meninggalkan San Siro untuk bergabung dengan Villarreal dengan status pinjaman sebagai bagian dari kesepakatan transfer Samuel Chukwueze. Laporan terbaru dalam edisi cetak La Gazzetta dello Sport merinci bagaimana Milan tertarik merekrut Clement Lenglet, salah satu pemain yang dipercaya bisa jadi pilihan yang tepat untuk memperkuat lini belakang pasukan Stefano Pioli. Bek tengah asal Prancis tersebut tidak termasuk dari bagian proyek Xavi Hernandez di Catalonia, dan dia dapat pergi dengan harga sekitar 10 juta euro, membuatnya jadi opsi yang dapat diakses oleh pihak Rossoneri. Sudah jalani tes medis di Milan, Mateusz Kozielas belum tentu gabung di Rossoneri. Sorotan telah tertuju pada bakat muda asal Polandia Mateusz Kozielas yang baru-baru ini tiba di Milan dan telah menjalani serangkaian tes medis sebagai tahap awal potensi kepindahannya dari Zagłębie Lubin. Walaupun demikian, keputusan akhir mengenai apakah ia akan benar-benar bergabung dengan AC Milan masih menjadi pertanyaan. Inisiatif berita ini pertama kali dikemukakan oleh pakar transfer Fabrizio Romano yang mengumumkan bahwa Milan telah mencapai kesepakatan dengan gelandang serang berusia 16 tahun tersebut. Namun saat ini, tampaknya keputusan pindah atau tidaknya sang pemain masih harus menunggu waktu yang tepat untuk diambil. Jurnalis Polandia Tomasz Lodazzi memberikan insight lebih lanjut bahwa Kozielas telah menyelesaikan rangkaian pemeriksaan medis di Milan. Namun dalam prosesnya, sang pemain masih mempertimbangkan pilihan masa depannya bersama keluarganya. Sementara itu, Sporting Lisbon juga tengah dalam perburuan pemain ini dan keputusan akhir antara kedua belah pihak diharapkan akan segera diambil. Jika Kozielas akhirnya bergabung dengan Milan, maka ia akan bermain dengan tim Primavera, tim muda Milan. Sorotan atas potensinya yang menjanjikan telah terekam dengan jelas, dan harapannya adalah bahwa Milan akan memenangkan perlombaan ini dalam merebutkan hati sang pemain dari persaingan melawan tim Portugal. Dalam suasana ketidakpastian mengenai masa depannya, langkah Kozielas menjadi topik perbincangan yang menarik di kalangan penggemar sepak bola. Semua mata fans Milan kini tertuju pada apakah bakat muda Polandia ini akan memilih bergabung dengan Rossoneri atau tidak.